Untuk resep yang pertama, di sini ada salad jelly 2000-an. Ini dijamin bakalan laris manis karena rasanya enak. Yuk kita buat sama-sama. Siapkan pan, masukkan sebanyak 75 gram gula pasir, 2 saset Nutrijel melon, sejumput garam, kemudian air sebanyak 800 ml. Ini diaduk hingga merata, tambahkan 1 tetes pewarna hijau, kemudian aduk kembali dan ini siap untuk dimasak. Dimasak dengan menggunakan api sedang hingga mendidih, dan kalau udah mendidih matikan api kompornya. Kemudian masukkan fruity acidnya, lanjut diaduk hingga merata. Siapkan wadah, kita tuangkan ke dalam wadah dan kita tunggu hingga benar-benar set. Di sini aku juga udah bikin 3 varian rasa, ada rasa mangga, kemudian rasa anggur dan rasa strawberry. Nah, ini jelinya udah set. Lanjut kita potong-potong dadu, untuk besar kecilnya disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Dan untuk ketiga varian rasanya juga udah aku potong-potong. Nah, selanjutnya siapkan wadah, masukkan sebanyak 250 gram susu kental manis, 120 gram mayonnaise. Ini aku pakai yang merek Maestro. Lanjut diaduk hingga merata. Kalau udah merata, masukkan seluruh jelly. Nah, ini dimasukin semuanya ya teman-teman. Kemudian kita aduk hingga benar-benar merata. Pastikan ini diaduk hingga ke bagian dasar wadah ya teman-teman. Nah, kalau udah dipastikan merata, selanjutnya kita ke proses pengemasannya. Ini hasilnya cantik banget ya teman-teman. Perpaduan warnanya benar-benar gemes. Di sini aku menggunakan cup ukuran 100 ml. Untuk toppingnya aku pakai keju parut. Nah, lanjut aja dikemas hingga semuanya selesai. Kalau mau pakai yang ukuran 200 ml boleh, tinggal disesuaikan dengan harga ya teman-teman. Nah, ini aku kemas menggunakan tin wall ukuran 200 ml. Hasilnya banyak banget. Jadi untuk hasil keseluruhan ada 60 cup ya kalau kita kemas menggunakan cup yang ukuran 100 ml. Nah, ini mau kita cobain. Bismillah. Masya Allah, ini rasanya beneran enak banget, super creamy, gak enak sama sekali. Dan ini cocok untuk dijadikan ide jualan ya teman-teman. Bisa dititip di kantin sekolah atau di warung-warung gitu, insya Allah dijamin laris manis. Dijual 2000-an aja, untungnya udah banyak banget. Nah, seperti itu dia resep dan tutorialnya. Selamat mencoba di rumah. Dan kita akan lanjut ke resep berikutnya ya teman-teman. Di sini ada es susu jelly. Ini rasanya enak banget, cocok dijadikan ide jualan atau ide takjil di bulan Ramadan nanti. Langsung aja kita ke proses pembuatannya. Siapkan pan, masukkan sebanyak 100 gram gula pasir, 2 saset Nutrijel strawberry, kemudian sejumput garam, lalu diaduk merata. Tambahkan 800 ml air putih dan pewarna merah secukupnya. Diaduk merata, kemudian ini dimasak dengan menggunakan api sedang hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih, matikan api kompornya, lanjut diaduk hingga uap panasnya berkurang. Selanjutnya, masukkan fruity acid. Nah, ini nggak boleh di skip karena ini yang bikin rasanya enak dan seger banget ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini aku udah siapkan 3 varian rasa, ada melon, jeruk dan juga blueberry. Udah dimasak seperti resep yang awal ya teman-teman. Kemudian dituangkan ke dalam wadah dan kita diamkan hingga set. Selanjutnya siapkan pan, masukkan 180 gram gula pasir, 3 sendok makan tepung maizena, sejumput garam, kemudian 100 gram procis atau keju oles. Kalau mau diganti dengan keju parut juga boleh teman-teman. Tambahkan 70 gram susu bubuk, kemudian kita tambahkan 1 liter susu full cream. Ini dimasukin secara bertahap sambil terus diaduk hingga semua bahan bercampur dengan rata ya teman-teman. Kalau udah merata baru kita masukkan seluruh susu full creamnya. Nah, kemudian di sini aku tambahkan juga 3 saset susu kental manis tapi nggak kena record ya teman-teman. Lanjut kita masak dengan api sedang hingga mendidih. Nah, ini wajib banget diaduk selama proses memasak. Kalau udah mendidih seperti ini bisa kita matikan api kompornya, lanjut diaduk hingga uap panasnya hilang. Di sini aku juga siapkan 150 gram sagu Thailand yang aku masak dengan metode 5-37. Nah, seperti ini hasilnya. Ini yang warna hijau ya teman-teman. Kemudian bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk jelly warna-warninya ini sudah set dan kita potong-potong dadu ya teman-teman. Untuk besar kecilnya boleh disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Lakukan hingga semuanya selesai. Nah, selanjutnya kita ke proses pencampuran seluruh bahan. Siapkan wadah yang besar. Kemudian masukkan seluruh varian rasa dari jelly yang udah tadi kita potong-potong dadu ya teman-teman.
Kemudian masukkan juga untuk sagu mutiaranya. Nah, ini wadahnya tuh kurang besar teman-teman, jadinya full banget seperti ini. Saat dituangkan kuah susu seperti ini tuh hampir luber, jadi aku bagi menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, kemudian masukkan kembali kuah susunya. Lanjut ini diaduk hingga bercampur rata, pastikan benar-benar merata ya teman-teman. Nah, kalau udah bercampur rata, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu, dan ini untuk sisanya aku masukkan ke dalam pan seperti ini. Ini juga diaduk hingga benar-benar merata. Selanjutnya, ini teksturnya benar-benar cantik ya teman-teman, benar-benar gemes. Jadi ini cocok banget untuk ide jualan. Dan untuk pengemasan di sini aku menggunakan tin wall ukuran 300 ml teman-teman. Kalau misalnya mau pakai yang ukuran 200 ml atau 100 ml juga boleh ya teman-teman, tinggal disesuaikan aja dengan permintaan pembeli. Nah, ini dia hasilnya. Untuk satu resep menghasilkan sebanyak 21 cup. Bisa dijual mulai harga 10-15 ribuan, untungnya udah banyak banget. Nah, ini mau langsung aku cobain ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini rasanya beneran enak banget. Perpaduan rasa jelinya dengan rasa susunya ini benar-benar recommended banget untuk dicoba. Nah, ini dimasukkan dulu ke dalam lemari es sebelum dijual ya teman-teman, karena dinikmati dalam keadaan dingin rasanya makin mantep banget. Nah, seperti itu dia resep dan tutorialnya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah and see you in the next video. Bye bye.